Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, di video kali ini di sini saya akan coba review Android 10.429 yang sudah tadi saya install, teman-teman ya, dari versi build 424 developer version. Dan ternyata hasilnya, teman-teman, di sini bagus ya. Jadi nggak minta recovery password dan juga tidak minta sandi dan lain sebagainya. Aman, dan juga data-data internalnya tidak terhapus. Itu dari build 424 ke 429. Nah, pertanyaannya, apakah itu adalah Android stable atau bukan? Oke, di sini saya jawab ya, dan ternyata ini adalah masih versi developer version, teman-teman. Gitu, atau bisa dibilang adalah beta 3. Nah, sekarang kita coba cek di website resminya Asus ya. Oke. Nah, di sini adalah saya coba di website resminya yang ZB602KL, dan ternyata di sini teman-teman bisa juga dipasang lewat atau dari build 063 dan juga build 407. Nah, ini nanti saya juga akan simpan linknya di deskripsi box biar memudahkan teman-teman langsung download ya. Oke, dan kita bisa lihat di sini improve item. Nah, item apa saja sih di sini yang di-upgrade atau yang difiksasi oleh tim Asus? Bisa dilihat di sini teman-teman, ini hampir sama seperti yang sebelumnya ya di 424. Cuma di sini ada 16 item sekarang. Jadi di sini ada tambahan yang ke-14, ke-15 dan ke-16. Oke, yang menarik di sini adalah yang ke-15. Itu bisa dilihat bahwa Pix SD ya, HDR HD untuk high frame rate yang ternyata di 424 itu tidak ada, hanya ada di balance sama di medium. Nah, kalau yang di versi 429 ini ternyata sudah fix bisa di high dan di HD, teman-teman. Oke, nanti kita buktikan ya, teman-teman. Nanti saya akan coba di video terpisah ya. Untuk PUBG saya akan coba tes PUBG Mobile Legends, Free Fire dan Call of Duty Mobile, yang game yang paling sering dimainkan. Oke, dan yang paling utama, yang prioritas nanti saya akan coba tes PUBG dulu, teman-teman. Oke, itu ya. Dan di sini untuk NFC ya not working, katanya seperti itu ya di Android 10. Oke. Ya, oke, teman-teman bisa dilihat di sini untuk tampilan utama ya. Oke, di sini ini masih tetap nggak bisa dirubah ya, nggak bisa dikebawahkan. Jadi seperti ini, jadi agak apa namanya ya, nanggung ya teman-teman. Sebenarnya ini nggak bisa di paling bawah. Ini dalam mode gestur ya, ini saya menggunakan mode gestur ya, seperti itu. Saya menggunakan mode gestur ini. Oke, dan juga di sini untuk Google ya, untuk Google di sini nggak bisa diedit juga, masih sama seperti di build 424 ya. Oke, itu. Selebihnya kita bisa lihat di sini di pengaturan. Oke, di sini di pengaturan dari awal, dari jaringan sampai akhir ini nggak ada perbedaan ya teman-teman, masih sama seperti di Android 10.424. Oke, itu ya. Selanjutnya di kamera. Nah, di kamera di sini saya merasakan ada sesuatu hal yang beda. Dan ini memang masih sama seperti di Android 424, yaitu bug di bagian kamera depan. Nah, di kamera depan itu tidak bisa sinkron suaranya ketika image stabilizer di kamera depan itu tidak, atau itu aktif ya. Ketika aktif image stabilizer di kamera depan itu tidak sinkron suaranya. Tapi untuk kamera belakang itu sinkron, teman-teman. Dan di sini juga untuk mode, tiap mode ininya ada masih sama ya. Masih sama di sini modenya, mode Pro juga ada seperti itu ya. Mode Pro dan juga ya ini yang paling baru sih seperti. Nah, cuma itu saja di kamera ya, jadi masih tidak sinkron atau bugnya di situ tidak sinkron video kamera depan suaranya ketika image stabilizernya aktif. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya tadi suara audio, teman-teman. Suara audio memang di sini itu saya coba ya, sekarang putarkan lagi untuk audio. Di sini bisa dilihat, saya akan menggunakan yang free copyright.
sorry, free copyright. Oke, ini, dan saya coba di sini apa nih, ini aja ya. Nah, ini segini ya suaranya, kecil kan. Sekarang coba naikkan. Oke, itu setengah. Itu setengah teman-teman ya. Setengah. Udah kencang banget setengah juga ya teman-teman. Oke, cukup ya. Jadi untuk kualitas audio ya, itu volume, terutama volume itu sudah kencang banget. Setengah juga itu sudah kencang banget teman-teman, apalagi full. Oke, itu. Dan untuk audio di sini bass itu sudah ada ya. Kalau menurut saya sudah lebih baik daripada Android 424 sebelumnya. Itu harus melewati fix terlebih dahulu lah, lewat komputer dan lain sebagainya. Cuman memang tadi ada beberapa kendala. Pas pertama kali saya coba itu suaranya, audionya itu memang ada cempreng teman-teman. Itu ada enggak, jadi maksudnya enggak ada bass. Tapi setelah saya coba dengan cara saya ya, bisa dilihat oleh teman-teman semua, itu cara fix suara cempreng atau audio cempreng itu ada di video saya. Tinggal scroll aja, cari oleh teman-teman ya di video saya. Itu saya sudah bisa lagi ada bassnya teman-teman. Itu menggunakan yang cara yang ketiga kalau nggak salah, itu saya coba telepon dan mengaktifkan loudspeaker. Nah seperti itu, dan suaranya menjadi ada bassnya lagi, jadi enak lagi didengarnya gitu loh teman-teman ya. Oke, itu ya kalau di suara. Beda dengan yang di 424 itu sangat susah banget. Sebelumnya juga saya coba masih tetap ada cempreng, tapi setelah 1 bulanan lebih itu jadi bagus. Dan kalau yang 429 ini itu hanya perlu seperti itu tadi tekniknya, dan suaranya sudah bagus teman-teman ya. Itu ya untuk di 429 ini di bagian audio. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba ke opsi developer teman-teman. Nah, ke opsi developer di sini. Oke, kita masuk ke opsi developer. Sorry, ke opsi developer. Dan di sini masih sama seperti 424, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan ya teman-teman. Di sini aman-aman saja di 429. Di sini juga masih ada warna aksen dan juga bisa mengganti font dan juga bentuk icon. Itu sama. Tapi di sini teman-teman ada beberapa aplikasi yang nggak support di DVI atau di DPI ini 423. Ini saya sudah rubah menjadi 410. Dan di sini saya enak ya teman-teman pakai yang 410. Sebelumnya kan saya di 423. Nah, ada ternyata aplikasi yang nggak support seperti di Open Camera. Itu jadi layarnya jadi kecil teman-teman, ini ya. Sebesar segini kalau nggak salah nih. Kalau ininya di 410 dp, di 423 dp. Itu pun kalau misalkan menggunakan gestur ya, mode gestur teman-teman. Kalau misalkan menggunakan 2 tombol itu nggak ada masalah. Meskipun mau di 423 ataupun di 4 sekian itu tetap sama, nggak ada masalah. Tapi kalau gestur itu lebih nyaman di 410 dp teman-teman. Itu ya mungkin di developer, di bagian opsi developer itu saja sih kalau menurut saya. Dan juga di sini masih ada yang namanya preferensi driver game. Nah ini ya, ini masih sama seperti yang di versi sebelumnya. Oke, itu. Nah, oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan, dan itu tadi bug yang saya rasakan atau bug yang saya rasakan itu di kamera. Kemudian juga kalau di bagian fingerprint, oke teman-teman bisa lihat di sini. Nah itu ya, sebentar saya ulangi lagi. Nah itu ya. Nah itu cepat ya. Nah itu fingerprint gak ada masalah, bagus ya teman-teman. Oke, selanjutnya juga untuk di face unlock dan juga di bagian pin dan lain sebagainya, keamanan itu gak ada masalah, bagus itu. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat kalau misalkan mau install Android 10 developer 429 ini. Itu harus diperhatikan teman-teman, jangan sampai salah ya.
yang tadi yang sebelumnya saya lihat di kolom komentar itu hati-hati salah mendownload firmware-nya. Jadi download yang ada di website resminya Asus. Sekarang kan sudah ada tuh di website resminya Asus. Jadi nanti teman-teman download dari situ. Dan saran saya menggunakan WiFi dengan kecepatan yang stabil, ataupun juga menggunakan kuota tapi juga harus stabil jaringannya. Oke. Itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi penting yang bisa dipetik. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin di video selanjutnya nanti saya akan coba tes game PUBG dan GML, kemudian Free Fire dan juga Call of Duty. Nanti saya akan coba tes ya untuk kualitas gaming, karena di sini PUBG sudah bisa SD dan juga high frame rate. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.